yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibul khamr, jauhilah oleh kalian itu khamr, fa innaha miftahu kulli syarrin, karena khamr itu merupakan apa? Induknya segala kejahatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita pengen baik, maka apa? Jauhi khamr itu. Ya, suatu kampung ini pengen baik, maka kemudian hindari khamr itu. Suatu negeri pengen baik, maka kemudian hindarkan penduduknya dari minum-minuman keras. Dan ancaman yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi pecandu minuman keras, khamr menjerumuskan pada kejahatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibul khamra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamr, jauhilah oleh kalian minuman keras, fa innaha miftahu kulli syarr, karena sesungguhnya khamr, kata Nabi SAW, miftahu kulli syarrin, yang merupakan apa? Kunci atau pokoknya kejahatan-kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sumber kejahatan, sumber kriminal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah minuman keras ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kemudian di suatu tempat tersebut banyak minuman kerasnya, banyak orang-orang yang meminum minuman keras, maka kemudian banyak tindakan kriminalnya di situ, Bapak. Sebagaimana ibadah itu juga apa? Berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga perbuatan-perbuatan dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Contoh, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka selesai puasa Ramadan, masuk bulan Syawal, ada puasa sunnah Syawal. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, maka di sana ada sholat rawatib. Jadi berkaitan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Begitu juga dengan dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata satu dosa dengan dosa yang lain itu juga berkaitan. Seperti khamr, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khamr ini, kata Nabi SAW, ada induknya segala kejahatan. Ya, maka kalau kita renungkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, khamr ini punya teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh, kita ya mungkin pernah melihat, ya, kalau ada orang kumpul-kumpul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Dia meminum khamr, ya, ada orang ngumpul, Pak, kemudian meminum khamr, itu biasanya yang dilakukan apa itu? Ngapain itu, Pak? Apa yasinan atau tahlilan itu, Pak? Baca Quran bareng-bareng enggak? Ya. Orang kalau ngumpul-ngumpul minum khamr biasanya Pak, main judi. Ya. Orang ngumpul ya sambil minum khamr, yang diminum khamr itu main judi, main kartu itu sambil judi ya. Ketika seseorang minum khamr, main judi, kemudian dia menang berjudi, apa yang dilakukan, Pak, biasanya? Orang minum khamr, main judi, menang, apa yang dilakukan, Pak, biasanya? Duitnya banyak, maka dia kebanyakan akan terjerumus kepada perzinaan, zina. Ya, oh diambil itu, ya perempuan dibeli, kan gitu ya. Karena apa? Habis menang judi, kan? Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang haram ini akan menjerumuskan kepada keharaman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nggak ada orang yang kemudian meminum khamr, habis itu menang judi, pergi ke masjid Adua, Pak Sabil sama membangun masjid, memberikan sumbangan. Enggak. Ya, maka harta yang haram itu juga akan menjerumuskan kepada dosa selanjutnya. Biasanya orang kalau menang judi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia akan pergi ke tempat pelacuran. Na'udzubillah ini. Nah, kalau dia kalah judi, apa yang dilakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mencuri, dia mencuri, ya kemudian merampok dan lain sebagainya. Ya, maka ini satu kesatuan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu kemudian apa? Ya, berkelompok-kelompok. Begitu juga dengan dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu juga berkelompok-kelompok, Bapak Ibu. Ya, maka orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya akan disatukan ya dengan orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya maka alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, ba'da maghrib bisa betah duduk di masjid ini Pak. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau orang banyak dosanya itu Pak, ya diceramain seperti ini gimana Pak rasanya? Panas itu Pak telinganya itu kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ya Bapak Ibu ini orang-orang soleh, orang-orang baik kan gitu ya. Ketika kemudian mendengarkan ayat-ayat ya maka kemudian ya oh mantuk-mantuk saja itu kan gitu ya. Maka ya arwah itu berkelompok-kelompok, amal-amal soleh berkelompok-kelompok. Begitu juga dengan apa? Dosa itu juga berkelompok-kelompok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian itu apa? Minum-minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena minum minuman keras kata Nabi SAW adalah sumbernya, induknya segala kejahatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah cinta dengan minuman keras, akhirnya dia senang berjudi. Kalau orang sudah senang berjudi, maka dia akan terjerumus kepada perzinahan. Ya, kalau judinya kalah, maka kemudian apa? Dia akan melakukan tindakan kriminalitas, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa perhatikan kalau di suatu kampung, ya, ini kita ya bertemu dengan seorang yang kemudian beliau bercerita dari pengalaman, ya, ketika di suatu kampung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok pemuda-pemudanya itu suka minum-minuman keras, Pak. Ini biasanya kampungnya tidak aman. Minimal ayam, bebek, entok hilang, Pak. Ya. Kenapa? Ya, karena suka minum-minuman keras ini. Ya ngumpul-ngumpul, ya kemudian minum-minuman keras, ya mencuri jagung, ya di ladang milik tetangga angkut kan gitu ya. Ya ada singkong angkut kan ya, ada ayam milik tetangga angkut. Ya coba kalau kemudian apa? Ya pemuda-pemudanya rismanya bergerak di situ, ya maka kemudian akan aman di kampung tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu hari ada seorang ahli ibadah. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu hari dia lewat ya di depan rumah seorang pelacur. Maka kemudian dijebak ya ahli ibadah ini untuk masuk ke tempat pelacur tersebut. Ketika ahli ibadah ini masuk ke tempat wanita nakal ini, maka ditutuplah pintu-pintu yang ada. Ya kemudian apa? Wanita pelacur ini ya berkata kepada ahli ibadah ini, diajak yang pertama untuk berzina. Maka ahli ibadah ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ahli ibadah melakukan perzinahan, sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Maka kemudian ya di sisi ya wanita nakal ini ada anak kecil, maka kemudian apa? Ya wanita pelacur tersebut memerintahkan kepada ahli ibadah ini untuk membunuh anak itu. Maka kemudian ahli ibadah tidak mau. Ya bagaimana mungkin membunuh ya jiwa seseorang, dosanya sangat besar. Maka kemudian apa? Ya ahli ibadah ya menawarkan ya tawaran terakhir, ya Pak wanita pelacur ini menawarkan tawaran terakhir kepada ahli ibadah, ya untuk apa? Untuk meminum khamr. Kalau dia tidak mau ya meminum khamr, maka wanita pelacur tersebut akan berteriak, maka ahli ibadah ini akan dipukulin orang sekampung. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi seseorang ketika itu? Ya, masuk ya suruh berzina, atau milih membunuh anak kecil, atau meminum minuman keras, atau dipukulin orang sekampung hilang muruahnya. Oh, ini ahli ibadah kok kemudian apa berzina, gila. Maka kemudian ahli ibadah ini berpikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwasanya meminum minuman keras itu merupakan apa? Pilihan yang paling ya kecil mudaratnya. Nah, kalau dipukulin orang sekampung Pak babak belur, ya kemudian muruah, harga dirinya hilang, Pak. Berzina dosanya besar. Membunuh apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minum minuman keras paling mabuk bentar kan gitu ya. Habis itu sadar lagi taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Pikir ahli ibadah seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ahli ibadah ini memilih untuk meminum minuman keras. Diminum minuman keras itu. Ketika dia meminum minuman keras, hilang akalnya, rusak akalnya, diajak dia berzina. Ketika selesai berzina, maka kemudian apa? Wanita tersebut
tersebut mengatakan apa? Yang akan kubicarakan tentang aibmu ini kepada banyak orang, kecuali engkau membunuh anak kecil ini. Maka dibunuh anak kecil tersebut. Setelah itu wanita tersebut berteriak, dipukul sama orang satu kampung, mati akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibul khamr." Jauhilah oleh kalian itu khamr, fa innaha miftahu kulli syarrin, karena khamr itu merupakan apa? Induknya segala kejahatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita pengen baik, maka apa? Jauhi khamr itu. Ya, suatu kampung ini pengen baik, maka kemudian hindari khamr itu. Suatu negeri pengen baik, maka kemudian hindarkan penduduknya dari minum-minuman keras. Karena sesungguhnya minuman-minuman keras adalah induk dari segala kejahatan yang ada.